Istighosah berasal dari kata ghaus yang berarti meminta pertolongan atau bantuan. Dalam terminologi Islam, istighosah merujuk pada permohonan pertolongan kepada Allah atau bahkan kepada selain Allah di saat-saat darurat atau ketika menghadapi kesulitan yang besar. Dalam konteks yang lebih luas, istighosah sering dianggap sebagai cara untuk meminta bantuan dari Allah melalui perantara makhluk, seperti melalui nabi atau wali. Istighosah ini dapat berupa doa atau permohonan yang memohon keselamatan atau bantuan dalam menghadapi musibah atau bencana. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hukum istighosah secara lengkap. Manhaj salaf yaitu cara beragama yang mengikuti metode para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in memiliki pandangan yang sangat tegas terhadap konsep ibadah dan tauhid. Dalam ajaran salafiyah, istighosah memiliki hukum yang bergantung kepada siapa istighosah tersebut ditujukan dan dalam kondisi apa permohonan tersebut dilakukan. Salaf menekankan bahwa segala bentuk ibadah termasuk istighosah harus murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara dari makhluk. Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan tentang jenis-jenis istighosah dalam perspektif manhaj salaf. Istighosah dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kepada siapa bantuan tersebut dimohonkan. Yang pertama, istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam hal ini, seseorang langsung memohon pertolongan kepada Allah tanpa melalui perantara. Inilah jenis istighosah yang disepakati oleh para ulama sebagai ibadah yang sah dan dianjurkan. Hal ini karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa atas segala sesuatunya. Yang kedua, istighosah melalui perantara makhluk. Contohnya kepada nabi atau wali. Menurut manhaj salaf, permohonan pertolongan yang dilakukan dengan cara meminta bantuan dari selain Allah, khususnya makhluk yang sudah meninggal dunia, adalah perbuatan yang dianggap menyimpang dari ajaran tauhid. Salafi berpendapat bahwa perbuatan ini bisa mengarah kepada kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena memohon kepada selain Allah menandakan adanya keyakinan bahwa makhluk tersebut memiliki kemampuan yang gaib atau kuasa untuk membantu. Padahal ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil larangan istighosah melalui perantara makhluk adalah bahwa para ulama salaf berdasar pada sejumlah dalil dari Al-Quran dan hadis dalam melarang istighosah yang melibatkan perantara makhluk. Beberapa di antaranya ialah: yang pertama, Al-Quran, Surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini menunjukkan bahwa meminta pertolongan adalah bagian dari ibadah dan harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Surah Yunus ayat 106 juga menyebutkan, dan jangan kamu menyembah kepada apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini juga menegaskan larangan meminta kepada selain Allah dalam bentuk apapun, karena selain Allah tidak dapat memberi manfaat ataupun mudarat. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu mohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini secara eksplisit mengarahkan kaum muslimin agar hanya meminta dan memohon pertolongan kepada Allah, bukan kepada makhluk, termasuk nabi atau wali sekalipun.
Teman-teman sekalian, di sini akan kita sampaikan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang istighosah kepada selain Allah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memiliki pandangan yang tegas terhadap hal ini. Yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida As-Siratal Mustaqim menekankan bahwa memohon pertolongan kepada selain Allah merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid. Baginya hanya Allah lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tokoh yang dikenal dalam gerakan dakwah tauhid ini juga menekankan bahwa istighosah kepada selain Allah adalah syirik akbar, terutama jika dilakukan dengan keyakinan bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan yang gaib yang dapat membantu kita. Yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa riwayat juga diketahui menekankan pentingnya meminta langsung kepada Allah dan bukan melalui perantara-perantara yang tidak memiliki kekuatan atas takdir manusia. Teman-teman sekalian, di sini akan kita kemukakan mengapa istighosah kepada makhluk dianggap berbahaya oleh Salafi. Yang pertama, pelanggaran terhadap tauhid rububiyah. Dalam Islam, tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mengatur alam semesta dan tempat bergantung segala makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk dianggap bisa mengurangi atau bahkan merusak keyakinan ini, karena menunjukkan adanya ketergantungan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpotensi menyebabkan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah dosa besar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain dalam hal yang seharusnya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jika seseorang meyakini bahwa makhluk tersebut memiliki kekuatan untuk memberikan pertolongan atau menciptakan perubahan, hal ini dianggap dapat menyebabkan syirik dalam ibadah karena mengalihkan rasa ketergantungan yang seharusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memupuk keyakinan tahayul dan khurafat. Istighosah kepada makhluk bisa membuat seseorang percaya pada tahayul atau khurafat, seperti meyakini kekuatan gaib dari benda-benda atau orang tertentu. Praktik ini dianggap membahayakan akidah dan bisa menjauhkan umat Islam dari logika serta keimanan yang bersih dari khurafat. Yang keempat, menyalahi tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak ulama berpendapat bahwa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menekankan untuk berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam berbagai ayat Allah memerintahkan manusia untuk langsung memohon kepadanya. Dengan demikian, istighosah kepada makhluk dianggap menyimpang dari tuntunan yang ada dan melemahkan kemurnian ibadah seseorang. Yang kelima, dapat mengurangi ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang bergantung kepada makhluk untuk menyelesaikan masalah, mereka mungkin akan mengurangi ketaatan atau usaha mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mengalihkan fokus dari Allah kepada makhluk dapat melemahkan hubungan spiritual seseorang dengan Tuhan. Adapun kesimpulan beristighosah menurut manhaj salaf ialah, menurut manhaj salaf, istighosah atau meminta pertolongan harus dilakukan hanya kepada Allah tanpa melibatkan perantara dari makhluk, baik itu malaikat, nabi, atau wali. Prinsip utama mereka adalah menjaga kemurnian tauhid dan menghindari segala bentuk syirik, baik syirik akbar maupun syirik kecil. Dalam keadaan darurat atau musibah, seseorang muslim dianjurkan untuk berdoa dan memohon langsung kepada Allah dengan keyakinan bahwa hanya Dia yang mampu mengabulkan doa dan memberikan pertolongan. Di antara bentuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kaum muslimin yang mengikuti manhaj salaf akan selalu mengutamakan permohonan langsung kepada Allah tanpa melibatkan
perantara makhluk yang dianggap suci. Mereka memperbanyak doa dan berzikir untuk memperkuat ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.